dalam sehari itu kita melayani lebih dari 2.000 pasien. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Hasan Sadikin itu cukup tinggi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selamat siang Insan Kemenkes, bertemu lagi dengan saya Kuncoro dalam acara Basket Bincang ASN Kemenkes Teladan. Jadi pada siang hari ini kita sudah kedatangan satu tamu spesial, yaitu Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kepada Dr. Iwan Abdurrahman, spesialis anestesi, konsultan neuroanestesi MKes. Ya, selamat siang Dr. Iwan. Selamat siang. Baik, jadi Dr. Iwan, pada siang hari ini kita akan sedikit bincang-bincang mengenai pelayanan yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin di rumah kita ini sendiri, Dok. Mungkin sebelumnya untuk mengawali, boleh sedikit diceritakan tidak, Dok, tentang profil pelayanan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin ini, Dok? Ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin, mungkin ya saya harus menceritakan profil RSAS itu berada di Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbanyak se-Indonesia, kurang lebih sekitar 50 juta. Dan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai rumah sakit pusat rujukan tentunya harus menyediakan fasilitas pelayanan yang lengkap di Hasan Sadikin karena yaitu harus mengcover seluruh layanan di Jawa Barat. Layanan yang tersedia di Rumah Sakit Hasan Sadikin tentunya secara umum ada layanan rawat jalan, layanan rawat inap, instalasi gawat darurat, dan juga instalasi bedah sentral, ya, kegiatan operasi. Untuk instalasinya kita ada banyak ya, kurang lebih sekitar ada 16 instalasi. Kelompok staf medisnya kurang lebih kita ada sekitar 23 kelompok staf medis. Jadi layanannya di Rumah Sakit Hasan Sadikin spesialis dan subspesialistiknya sangat lengkap. Baik, berarti mungkin bisa dikatakan salah satu yang terbesar dan terlengkap di Jawa Barat ya, Dok? Ya, kita cukup berbangga ya kita ada di Hasan Sadikin ini. Baik, untuk layanan-layanan yang banyak itu, Dok, mungkin apakah ada semangat atau nilai-nilai yang selalu dibawa oleh Hasan Sadikin dalam melayani banyak masyarakat, terutama juga di wilayah Jawa Barat ini sendiri, Dok? Ya, kami memiliki nilai-nilai yang dianut. Kalau di bahasa Sundanya itu namanya pamimpin pituin. Kepanjangan dari pamimpin itu kepemimpinan, pituinnya dari profesional, inovatif, tulus, dan integritas. Ya, jadi dari nilai-nilai itu tentunya kita punya semangat tersendiri yang kita anut berdasarkan nilainya dalam melayani pasien. Jadi Hasan Sadikin ya kita selalu berusaha untuk profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan kemajuan zaman juga kita harus terus melakukan inovasi-inovasi dalam menghadapi semua tantangan, dan dalam memberikan pelayanannya kita harus tulus serta integritas yang kita harapkan dari seluruh staf yang ada di rumah sakit kita. Baik, luar biasa sekali ya, Dok ya. Mungkin, Dok, untuk sedikit menggambarkan ke pendengar semua, kira-kira untuk kapasitas misal untuk jumlah tempat tidur dan kunjungan pasien misal rata-rata dalam sebulan seberapa banyak, Dok, dari Hasan Sadikin ini sendiri, Dok? Oke. Kalau untuk pertama rawat jalan dulu mungkin ya. Rawat jalan di Hasan Sadikin ini sekarang rata-rata satu bulannya kita melayani kurang lebih sekitar 60 sampai 65 ribu pasien. Untuk rawat inapnya kita merawat pasien kurang lebih sekitar 6.000 sampai 6.500 dengan total kapasitas tempat tidur kita 1.146. Nah, kami cukup bangga juga nih ya. Di tahun 2025 ini peningkatan jumlah pasien di Hasan Sadikin sangat signifikan. Yang membanggakan bagi kami adalah artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Hasan Sadikin itu cukup tinggi.
Nah, dalam pelayanan di instalasi gawat darurat pun juga sama mengalami peningkatan. Ya, jadi per harinya itu per bulannya kurang lebih sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 pasien. Layanan operasi juga peningkatannya sangat signifikan. Di bulan Juli 2025 kemarin kita mencatat ada 2.590 pasien yang mendapatkan pelayanan di kamar operasi atau tindakan bedah. Di bulan Agustus kemarin 2.401. Jadi sangat-sangat meningkat sekali dalam Sangat beberapa banyak ya bulan dok terakhir. ya. Sangat Berarti banyak ya sangat sekali. banyak sekali ya masyarakat Jawa Barat yang akhirnya percaya pada Hasan Amin. Sadikin Mudah-mudahan itu ya, untuk mudah-mudahan tingkat kepercayaan masyarakat ke Hasan Sadikin terus makin meningkat. untuk akhirnya mendapatkan pertolongan pengobatan di Hasan Sadikin. Ya. Untuk kalau tadi kan kita mendengar mungkin ada sangat banyak ribuan pasien. Nah itu siapa saja dok yang terlibat sampai kita Hasan Sadikin mampu untuk melayani sekian banyak pasien itu dok, mungkin boleh Ya. diceritakan dok. Hasan Sadikin ya kami keluarga besar. Kami didukung dengan 3.500 pegawai. 3.500 pegawai ini terdiri dari dokter kurang lebih sekitar 400, yang 400 sekian jumlah dokter. Terus kemudian perawat jumlahnya kurang lebih sekitar 1.400 saat ini. Lalu kemudian ada petugas farmasi, ya, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya itu kita cukup banyak, disertai juga dengan administrasi. Administrasi cukup lumayan banyak, kurang lebih yang non tenaga kesehatannya kurang lebih sekitar 1.500. Jadi total 3.500 pegawai kita. Baik. Berarti sangat besar sekali juga ya dok ya dari Iya, jumlah pegawainya itu kami sendiri dok. keluarga besar. Keluarga besar Hasan Sadikin ya dok ya. Nah, dok, adakah langkah-langkah yang mungkin dokter terutama sebagai dari Direktorat Medik dan Keperawatan. Artinya kan ini keluarga yang cukup besar dan juga yang dilayaninya pun sangat banyak. Kira-kira apa? Ada langkah-langkah atau strategi untuk mengatur itu semua agar berjalan dengan baik, dok? Ya, kedua-dua itu sebetulnya strength bagi kami ya. Jumlah pasien yang banyak disertai dengan jumlah SDM yang banyak. Artinya kita bisa mengupayakan untuk peningkatan layanan ke seluruh masyarakat kita yang memang jumlahnya paling banyak tadi saya sebutkan ya di seluruh Indonesia itu. Jadi yang kita terus upayakan adalah empowerment setiap staf kita gitu untuk memberikan pelayanan. Jadi kita bisa lihat sekarang di Hasan Sadikin itu bisa dikatakan semua staf kita sangat aktif untuk memberikan pelayanan, entah itu layanan yang memang reguler ya, yang memang biasa kita kerjakan, maupun layanan-layanan yang baru yang kita kembangkan ya, karena tuntutan masyarakat terus makin meningkat, kebutuhan masyarakat semakin meningkat, dan di sana membutuhkan inovasi, jadi kita juga terus mengupayakan pengembangan dari layanan-layanan yang baru. Ya, saya rasa itu salah satu keuntungan RSAS dengan keluarga besar itu adalah kita bisa menyelenggarakan pelayanan yang optimal. Jadi, berarti selain pelayanan juga pengembangan diri juga ya mungkin ya dok ya. betul. Pengembangan dari tenaga-tenaganya dan juga inovasi-inovasi tersebut. Betul. Nah, kemudian dok, untuk kan saat ini mungkin dunia berubah sangat cepat, sangat pesat. Ya. Pasti ada tantangan-tantangan yang dimiliki sebagai rumah sakit besar, rumah sakit pemerintah untuk tetap punya daya saing dengan mungkin rumah sakit lain. Nah, kira-kira tantangan seperti apa dok, dan cara untuk menanganinya itu seperti apa dok? Ya, tantangan terbesar saat ini ya itu saya merasanya itu dari eksternal ya, yang tantangan terbesar. Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi kesehatan. Sekarang Dr. Eko juga dengar ya, banyak sekali pengembangan AI dan lain sebagainya itu. Gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri yang niscaya harus segera kita hadapi gitu, keadaan itu. Di samping itu
tantangan eksternal adalah ekspektasi dari masyarakat terhadap kualitas layanan yang mereka berharap terus makin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu di dunia kedokteran, keterbukaan arus informasi bagi pasien, di mana mereka bisa mendapatkan sendiri informasi-informasi perkembangan dunia kesehatan itu dari luar, ya, sehingga itu menjadi ekspektasi mereka, harapan mereka terhadap rumah sakit bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kalau internalnya, yang tadi Dokter Eko sampaikan, bagaimana kita menghadapi tantangan eksternal, kita melakukan persiapan di internalnya. Contoh seperti misalnya, terus kita mengupayakan pengembangan kompetensi dari semua staf-staf kita. Ya, bahkan tenaga-tenaga ahli kita juga harus terus upgrade kompetensi. Nah, terus kemudian tadi saya sampaikan perkembangan teknologi kesehatan, artinya kita juga harus mengadopsi, ya, teknologi-teknologi kesehatan itu yang terkini, alat-alat kesehatannya, sarana prasarananya juga harus kita kembangkan. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, ya, itu menjadi Teknologi ya, suatu Dok. kewajiban kita untuk Baik. beradaptasi segala. Inovasi-inovasi seperti apa, Dok, yang dimiliki Hasan Sadikin ini sendiri untuk, ya salah satunya kan untuk melayani masyarakat ya, Dok, ya. Semakin memperkaya diri untuk melayani masyarakat kembali Ya, lagi. Untuk inovasinya sendiri apakah ada, Dok, dari yang banyak akhir-akhir sekali ini? inovasi-inovasi yang kita lakukan, ya, khususnya yang terkait dengan layanan. Karena kalau inovasi yang terkait dengan layanan itu memang inovasi yang harus segera implementasi, segera implemented. Contohnya seperti misalnya, kita menghadapi permasalahan di tahun kemarin, antrian untuk tindakan operasi yang sangat panjang. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan program fast track. Jadi percepatan antrian itu dengan cara kita mengatur semua kegiatan operasi itu dalam waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan kita udah punya data operasi pasien mana aja yang harus dilakukan tindakan operasi. Kita lakukan persiapan segera bagi pasien itu. Kemudian segera kita lakukan tindakan dan segera kita pulangkan pasiennya. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada pasien yang lain. Ya, tentunya memulangkannya juga dalam kondisi yang optimal, Baik, bukan ya, Dok, berarti terburu-buru, ya. Keselamatan pasien tetap nomor 1. Terus kemudian tadi saya bilang di rawat jalan. Rawat jalan tadi 1 bulan tuh kurang lebih sekitar 65.000. Artinya dalam sehari itu kita melayani lebih dari 2.000 pasien. 2.000 sampai 2.500 pasien per hari. Bagaimana kita mengupayakan pasien itu mendapatkan suatu pengalaman yang baik di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, kita memiliki target pasien datang ke rawat jalan kita tanpa pemeriksaan penunjang itu udah selesai layanan dalam waktu kurang dari 2 jam. Lebih 2 jam ya, Dok. Kurang dari 2 jam, jadi kita mengupayakan namanya klasterisasi. Pasien per harinya itu kita bagi waktu kedatangannya menjadi 5 kelompok. 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi pada saat pasien mendaftar, itu pasien udah bisa dapat kepastian waktu. Harus datangnya misalnya jam 8 pagi kah? Atau beliau dapat waktu pelayanan di klaster yang kedua jam 10, atau klaster ketiga jam 12, atau klaster keempat jam 14 gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pengaturan yang seperti ini, pasien itu bisa segera cepat terlayani dan terus bisa segera melaksanakan aktivitasnya kembali di rumah atau di pekerjaannya. Nah, terus inovasi yang sangat-sangat saya banggakan itu dari kawan-kawan PPRA kami. Mereka membuat suatu sistem aplikasi, ya, yang mana mereka bisa melakukan monitoring penggunaan antibiotik. Nah, itu sangat-sangat signifikan sekali dari segi kualitas layanan pertama, ya. Jadi artinya itu bisa secara tidak langsung, secara langsung dia menurunkan kemungkinan penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Kedua, dampak sekundernya adalah dari segi biaya. Dari segi biaya, kami mencatat di tahun 2022 pembelanjaan farmasi itu kurang lebih sekitar 16 miliar. Di tahun selanjutnya itu udah berkurang sampai setengahnya. Jadi hanya 8 miliar untuk belanja antibiotik untuk farmasi. Itu program atau aplikasi yang sangat kita banggakan. Baik, berarti
membuat Sebetulnya masih pasien. banyak yang lain, tapi saya harus buat catatan-catatan. Baik, luar biasa sekali ya dok ya, berarti memang mendesain pasien supaya lebih nyaman juga ya, dan juga mungkin untuk Mendapatkan terapi biayanya yang juga ya, rasional sesuai kebutuhannya gitu. supaya lebih efektif dan Betul, efisien juga untuk pembiayaan betul. kesehatannya juga ya dok ya. Ya. Mungkin dok untuk target ke depannya, apakah masih ada target yang atau cita-cita yang masih akan dicapai ke depannya oleh Hasan Sadikin ini dok? Ya, ya tentunya ada ya. Kita bergerak ke arah pelayanan yang prima di semua bidang. Jadi harapan kami ke depannya kita bisa memberikan pelayanan yang seluas-luasnya untuk masyarakat khususnya yang ada di Jawa Barat dengan sarana prasarana alat juga yang terkini, juga kompetensi dari para tenaga profesionalnya juga yang yang terkini lah gitu. Jadi kami berharap mudah-mudahan ke depan itu seluruh masyarakat di Jawa Barat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Cukup datang ke Hasan Sadikin aja bisa mendapatkan keseluruhan pelayanan itu dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada pelayanan yang di luar negeri. Baik, amin ya, kita doakan bersama-sama ya dok Amin, ya, amin. untuk supaya Hasan Sadikin rumah kita ini semakin maju, semakin jaya, dan juga untuk ya bisa mencapai visinya ya dok ya, Ya, sebagai rumah sakit dengan pelayanan unggul di level Asia, ya, dengan pertumbuhan yang berkelanjutan ya dok ya. betul. Mungkin untuk penutup dok, kira-kira apakah ada closing statement atau kesimpulan untuk para pendengar sekalian dok? Oke, baik. Terima kasih untuk sebagai penutup ya dari saya. Pemirsa, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah mendukung kami untuk memberikan layanan yang terbaik di Rumah Sakit Hasan Sadikin, khususnya untuk masyarakat di Jawa Barat. Kami sangat membutuhkan masukan-masukan bagi perbaikan rumah sakit kita ini ke depannya. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Amin. Baik, Terima kasih Dr. Eko. baik. Ya, mungkin terima kasih banyak Dr. Ya, Iwan atas makasih. kesempatan untuk berbincang-bincang di sela kesibukan yang saya yakin pasti Dr. Iwan sangat sibuk sebagai Direktur Medik dan Keperawatan, tapi beliau bersedia untuk hadir untuk bincang-bincang pada siang hari ini. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak pada Dr. Iwan, semoga dokter sehat selalu Amin. dan sukses Amin. selalu. Terima kasih. Dan juga untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Iya, juga semoga Dr. semakin Eko juga sehat, besar. sukses terus. Sehat Amin, terus. terima kasih banyak Amin. Dr. Iwan. Baik, mungkin sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para pendengar sekalian. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian akhir kata. Terima kasih. Salam sehat, salam ASN berakhlak. Terima kasih.